Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di episode ke-17, hari ke-17 sahur bersama Asmaul Husna. 17 Ramadan ada apa itu? Ada apa kok? Turunnya Quran. Dan berbahagia nih kita lagi mempelajari essence, ya. Esensi dari Quran. Esensi dari Quran itu dia. Ingat tuh. Esensi dari Quran dia. Esensi dari Quran siapa? Allah. Untuk menghormati, menghargai, ya. 17 Ramadan, kita jalan-jalan ke ayat 185 surat Al-Baqarah. Papa ngingetin teman-teman pemirsa kalau bisa gitu ya, apalin Quran. Seperti Kak Wirda, Kak Kumi menghafalkan Quran. Masih ingat nggak tentang genggam Quran, jelajahi Quran? Masih ingat? Hah? Coba sampaikan. Iya, kalau kita hafal Al-Quran, kita ngegenggam Al-Quran itu sama aja kayak kita ngegenggam dunia. Nggak main, nggak bercanda, nggak bohong ya. Nggak bohong. Kayak main catur aja. Ini ada orang kaya nih. Dia seneng nih main catur. Hobinya catur. Terus ada satu orang nih dipanggil sama dia. Sini main catur sama saya. Tapi ini orang lagi pusing, nggak punya beras, nggak punya lauk, anak sakit, istri sakit, anak belum bayaran, belum SPP gitu kan. Tapi dia lupakan semuanya tuh dilupain. Atau misalkan dia lagi punya kerjaan ini, kerjaan itu, tapi demi menghormati si orang kaya, dia tetap datang. Terus dia main catur berdua sama si bos. Si bos jalan kan, catur nih, jalan anak kan, set. Terus orang itu jalanin anak. Dan ditanya nih sama si orang kaya, bagaimana keadaan di rumah? Set. Orang ini jalan lagi. Hancur bos. Hancur bagaimana? Jalanin kuda gitu kan. Ya bos mah enak, beras banyak, sawah juga punya. Lah kalau saya. Terus apa kata si bos sambil jalan peluncur? Beres dah gua kirim 1 truk ke rumah lo. Paham pemirsa? Paham? Al-Quran adalah yang paling disukai sama Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah dia. Bercerita tentang dirinya. Anak-anak gimana? Udah bayaran belum? Gitu. Terus si orang miskin ini bilang, belum bos. Beres, lu temenin aja gue main catur, teranak lu urusan gue. Asik. Bos, istri saya di rumah lagi sakit. Beres, ntar gue kirimin dokter. Gitu. Nah ketika kita berduaan sama Allah baca Quran, kan baca Quran ini berduaan sama Allah. Allah panggil seluruh malaikat, lalu Allah bilang kepada malaikat-malaikatnya, cari tahu apa yang dibutuhkan sama orang ini. Allah. Itulah mengapa saya kesampean aja jadi orang pengen gitu. Saya bilang sama Wira, sama Kumi, kalau saja tidak menjadikan saya Fir'aun dengan cara begitu, pasti Allah udah berikan semuanya. Tapi Allah nggak mau gitu loh. Tapi yang saya pahami adalah ketika saya pengen A, B, C, dan D, saya ngaji aja udah dibagi. Hadisnya begitu kok. Apa kata Rasulullah? Sibukkan dengan Quran, nanti Allah akan menjadi yang paling sibuk untuk urusanmu. Gitu. Urusanmu dikelarin sama Allah tanpa meminta. Mau ngomong ya? Ngomong apa? Enggak. Terpesona kah? Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. Masya Allah. Quran diturunin sama Allah di dalam bulan suci Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ntar turunnya ke bumi berangsur-angsur, turunnya ke dunia berangsur-angsur, turunnya kepada Rasulullah berangsur-angsur. Kurang lebih berapa tahun? Berapa tahun? Masa turunnya wahyu 23 tahunan kurang lebih. Masya Allah. Berkah buat umat manusia diturunin Quran. Ini surat cinta dari Allah ini. Kita kalau dapat surat undangan dari bupati aja bisa nggak lecek itu surat undangan. Bener loh, kagak lecek itu. Surat undangan buka puasa. Mending buka puasanya sendiri. Rame-rame di pendopo. Dari gubernur. Tapi surat dibanggain ya Allah, dibanggain. Bener-bener. 7 turunan tuh sama anak cucunya nih. Engkong dulu nih diundang sama Soekarno gitu. Tapi surat cinta dari Allah. Makanya kita simpan di titik paling agung dalam hidup kita. Di titik paling hebat dalam kehidupan kita di mana? Di hati. Taruh Quran di hati lo. Makanya bersihin hatinya supaya masuk Quran. Masa naruh Quran di lemari yang berdebu, ya kan? BTW kemarin Papa belum selesai loh ceritanya. Iya, ini kan keselip 17 Ramadan kan? Yang soal cerita ini Tolut, Jalut sama Daud. Oke, segmen 3 kita tuntasin. Oke. Tapi Papa masih pengen kembali dikit aja. Oke. Ya. Umi, Wirda, dan pemirsa dari semester 1, episode 1. Semester 1. Kuliah. Dari episode 1, Ya. saya tidak ngajarin Asmaul Husna plek-plek-pleknya, tapi ngajarin cara berpikir, cara bekerja. Nah, hari ini Kumi mengetahui kan lebih lagi gitu. Oh iya benar. Dan pemirsa mungkin akan lebih menjelajah lagi. Misalkan di ayat 185, di sini ada faman syahida. Nah, di kata kerja syahida ada Asmaul Husna yang tersimpan. Apa? As-syahid. Jadi kalau kita puasa, ada yang maha menyaksikan. Siapa? Allah. Ya. Betul nggak? Hah? Di sini misalkan ada Al-Huda. Al-Huda kata kerjanya Asmaul Husnanya jadi Al-Hadi. Al-Furqan Asmaul Husnanya ada Al-Haq. Al-Haq gitu. Ya, yang maha benar gitu. Dan seterusnya. Oke. Tolut ya. Kembali pemirsa kita tuntaskan tentang Tolut. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian berpegang teguh pada namanya gitu ya. Insya Allah nanti bagaimana ceritanya nyampe kepada apa yang diinginkannya. Ya, kayak tadi kemarin cerita tentang kontrakan. Perhatikan pemirsa ya. Kan orang berdoa sama Allah kan, pengen punya kontrakan. Bahkan di-up sama dia, dinaikin sama dia gitu. Mintanya sekalian kontrakan kanan kiri mau dia hadiahkan saja kepada yang lain. Alhamdulillah. Setelah 3 bulan beriado, nyampelah dia pada episode titik nadir. Dia diusir dari kontrakan. Nah, kalau ngelihat yang gedebak-gedebuk ini, ingat ayat 249. Oh, lagi terjadi ini. Peristiwa Tolut Daud lagi terjadi. Jangan mundur. Ketika pamit nih sama teman-teman satu kontrakan berjejer-berjejer itu tuh, ya. Pokoknya jangan sampai nunduk kita muka. Allah nggak demen banget kita nunduk. Makanya kenapa ya teman-teman ya? Kenapa pada saat kita sulit, kita susah malah disuruh sedekah coba? Apa kata Allah? Jangan sampai kelihatan susah kamu. Hah? Lagi susah teriak susah. Iya kelihatan loh susah. Lagi susah kamu sedekah. Gitu loh, supaya nggak ada yang ngebaca. Dia sedekah terus tuh.
Hebat ya. Nah, itu kan jadi doa dari orang buat dia kan. Baik sangkanya orang pada dia jadi doa. Pamit Mas. Insyaallah ya nanti saya akan kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan impian saya dan istri membebaskan kontrakan ini dan kami beli lalu kami hadiahkan kepada Anda semua. Ini kenyataan. Ya udah ya. Di sana. Udah gitu yang paling nyakitin dikasih 20.000. Kita dikasih 20.000 gitu tuh nyakitin banget tuh. Ada ongkos lo gitu. Nggak ada bang. Buat kamu. Tapi 7 tahun kemudian Allah ribut nih kontrakan. Dengar-dengar ada yang mau beli kontrakan kita bu. Iya. Ada yang beli kontrakan saya sama suami. Siapa bu? Ntar gue kenal kamu orangnya teman kamu kok. Siapa ya? Gitu. Itu Tolut. Ntar gimana bu? Kita tinggal di mana? Ya ngomong aja sama yang beli. Kalau emang yang beli masih mau perpanjang ya tinggal lanjut aja kali. Ya tolong lah bu. Kalau bisa jangan transaksi dulu bu. Ketemu kita dulu bu. Kalau emang nggak bisa, gimana kayak bu? Udah kok besok dia mau datang silaturahim katanya. Mau ada yang disampein. Besok hari yang dinanti-nanti, datang tuh Mas si Mbak yang 7 tahun yang lalu ya kan? Yang diusir tuh padahal punya omongan tinggi banget kan? Datang. Kan kalau sinetron di mana-mana kakinya dulu turun. Hebat loh ya. Ini mobil siapa ya? Gitu. Mobil saya. Oh iya. Jadi kamu yang beli. Untung saya nggak ngeledekin kamu dulu gitu. Untung saya nggak ngomongin kamu dulu. Kita waktu kamu pergi semua pada nangis. Iya bener pada nangis. Utang kita gimana tuh ya dia nggak bayar dong gitu. Oh kirain nangis. Iya. Itu becoming Tolut. Nah ini dia. Kita tutup langsung. Ya. Kita tutup langsung. Kita baca ayat 250 sampai kemudian 252. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ini pemirsa ini doa kalau lagi ngelawan yang gede-gede, doa lagi punya kesulitan yang gede-gede, doa lagi punya persoalan permasalahan yang gede-gede, yang berat-berat, punya musuh yang kacau-kacau, punya keadaan yang ribet-ribet. Ini dia ayat 250, catat tuh. Okay. Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahazamuhum biiznillah. Yuk. Fahazamuhum biiznillah. Daud menang. Tolut menang. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ingat tuh, garis bawahin. Ayo. Ingat tuh, garis bawahin. Yes. Ya karena kan kadang kita sebagai manusia suka ngerasa kecil, ngerasa nggak bisa. Pengen nyender tapi belum punya pasangan. Nyendernya sama Allah bos. Oh iya, nyender sama Allah. Jangan salah. Iya. Jadi ya setelah belajar gitu kan di Asmaul Husna, khususnya di episode yang kemarin-kemarin dan hari ini, yang ngebahas tentang Daud, Tolut, Jalut, semoga makin menambah iman kita supaya nggak ngerasa kecil lagi. Gitu. Ingat ya, biiznillah. Bukan duit. Bukan. Kamu menang karena punya pasukan, nggak ada. Kamu menang karena keluarga kamu hebat, nggak ada. Nggak dihitung sama Allah, nggak dihitung. Biiznillah. Tutup kan? Nah tapi ini kan imsak nih sekarang. Siap. Biar semangat puasanya, biar kuat, kita minum dulu ya. Minum dulu pakai Energen kurma. Energen kurma. Sumber energi ekstra. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Tutup nih silakan. Ya udah tutup deh. Udah Oh, langsung udah. kok. Otomatis. Boleh. Ini di ayat ini 185. ya nggak ada Asmaul Husna. Nggak ada. Langsung nggak ada. Gimana itu? Oke. Gini, ayat 105 ini 185 ini iya. Ini kan tidak berdiri sendiri. Dia lebih didahului sama 184. 183, 182, 181 terus naik sampai kemudian Alif Lam Mim ayat 1. Kemudian naik lagi Al-Fatihah ayat 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ingat Quran ini selalu sambung menyambung.
Kayak Pak bilang kemarin tuh, kita bersyukur dapat ayat 261. Di mana kemudian Asmaul Husnanya nempel di ayat yang sama. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari, langsung dikasih sama Allah. Nah beda dengan yang kemarin kita pelajari tentang Daud, Jalut, Tolut itu loh. Kita mesti nyari di mana sela Asmaul Husnanya. Begitu juga di ayat 185. Kalau kita lihat sepintas nggak ada nih Asmaul Husna. Tapi karena ayat ini adalah tidak berdiri sendiri, ini perjalanan dari mulai Al-Fatihah ayat 1, Al-Baqarah ayat 1 sampai kemudian nyampe 185, maka ketika Allah bicara sosok dia, yuridullahu, gitu kan? Coba ada kalimat yuridullahu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Gitu kan? Nah, maka Allah ini menyatu dengan seluruh Asmaul Husnanya. Asmaul Husna terdekat dari kalimat Allah ada di mana? Kalau sebelumnya ada di ayat 181. Sami'un alim. 181. Ya? Yang Ghafurur Rahim nggak termasuk. Mana Ghafurur Rahim? Oh iya, 182. Naik ke atas tuh. Ya. Ketemu Ghafurur Rahim, Mbak. Yuridullah, Allah yang menginginkan. Siapa sih Allah? Allah ya adalah Ghafur, Allah adalah Rahim. Menginginkan kamu itu justru mudah, nggak pengen sulit. Terus Allah itu siapa? Sami, alim. Terus mana lagi? Jelajahin lagi, betul tuh kayak kakak. Terus jelajahin lagi apa? Maka sampai episode ini udah berapa Asmaul Husna? Ditambah lagi ini ada kosakata Asmaul Husna yang tersimpan. Misalkan tersimpan apa di sini? Kabir, ya kan? Walitukabbirullah, agar kita membesarkan Allah memang yang udah besar duluan, maha besar tanpa perlu kita besarkan. Terus apa lagi? Wala'allakum tashkurun. Di sini ada nih, ada Asmaul Husna nih. Terkandung Asmaul Husna namanya Asy-Syakur. Cuman Allah berdiri nih di kemuliaan yang lebih lagi dengan Asmaul Husna kan itu isimnya tafdil semua. Glory itu ya maksudnya megah gitu. Syakur tuh mau hambanya bersyukur enggak, Allah tetap syakur. Sama dengan sobur. Nggak ada urusan, dia mah tetap sabar aja. Kemudian wal yu'minu bi, di situ apa? Ada mukmin. Ya kan? Ada mukmin, ada Asmaul Husna al-mu'min. Ketika kita beriman, kata Allah apa? Oke, kamu masuk keamananku. Kamu masuk jaminan keamanan, perlindungan, keselamatan dariku gitu. Kemudian ketika la'allahum yarsyudun, agar mereka yarsyudun, kalau kita mau berdoa pada Allah, ya, kemudian mengikuti peraturan Allah, mau beriman, maka nanti kita akan bisa menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk. Yarsyudun, memperoleh kebenaran. Nah, siapa sih yang bisa memberikan kebenaran? Ar-Rasyid atau Ar-Rasyid. Asmaul Husna keberapa itu? 98. Ar-Rasyidus Sabur. Ar-Rasyid. Nah, jadi cara bacanya kita meneliti ada nggak nih Asmaul Husnanya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita ya pemirsa benar-benar ini harus menghargai Quran, karena Quran ini sesuatu. Kita bicara surat tanah aja kita simpan baik-baik. Kita bisa perang itu kalau kemudian surat tanah diambil sama orang. Bisa 7 turunan keluarga putus gara-gara surat tanah. Masa surat dari Allah kemudian kita tidak memperhatikan, ya, tidak ngejaga. Makanya Papa bilang sama pemirsa semua, ayo punyalah cita-cita ngapalin Quran. Apa pentingnya sih Ustadz ngapalin Quran? Gini bos, ya, di otak, darah, dan daging kita. Anggap aja kulkas. Coba isi itu dengan cacian, makian, bulian. Isi dengan keluhan, isi dengan kekecewaan, isi dengan kesedihan. Itu ibarat kulkas, isinya barang busuk bos. Nah kalau kulkas, lemari isinya barang busuk, begitu kita buka, bagaimana? Ya, bau lah. Dan nggak perlu dibuka juga rusak sendiri tuh kulkas. Kenapa? Karena isinya nggak bener. Nah kalau otak kita, hati kita diisi sama yang benar, apalagi ini mulia, bukan cuma bener loh, ini mulia, terpuji, hebat. Al-Quran itu Al-Majid, Al-Quran itu Al-Karim. Sedangkan Al-Majid juga namanya dia, Allah Al-Majid. Al-Karim juga namanya dia, Allah Al-Karim, yang terpuji, yang mulia. Ya. Maka ketika kemudian kita ngafal Quran, Kumi ngapal Quran, maka Kumi menjadi Al-Majid, Kumi menjadi Al-Karim, Al-Majidah, Al-Karimah, itu kira-kira.
Umi menjadi yang terpuji, Umi menjadi yang mulia. Kita teruskan setelah yang satu. Bismillah. Walhamdulillah. Ini orang tua dan si anak bersedekah. Dang. Ternyata begitu dia sodakohin, bung gitu. Kebuka tuh jalan. Anaknya ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek ditolongin sama nih anak. Si nenek ngundang nih anak muda ke rumah ya, gitu. Sampai rumah, makan. Datang anak laki-lakinya, kemudian bilang, siapa nih mah? Ini anak yang nolongin mami. Ayo cium tangan nih rektor UI nih. Selesai urusan. Metro TV, knowledge to elevate.